Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Waalaikumsalam. eh, kita bisa bertemu ya melalui live, nggak apa-apa ya. Ini ada yang sudah pernah ikut kelas, ada yang belum ya, ada yang baru gitu ya. Eh, Nanti menyesuaikan aja ya yang baru gitu ya. Mudah-mudahan bisa eh, mendapatkan insight baru nanti ketika kita mulai homeschooling atau baru mulai gitu ya. Eh, Sebelumnya saya mungkin saya share dulu ya untuk apa namanya slide-nya supaya Bunda sekalian bisa menyimak. Sudah bisa disimak ya Bun? Tuh, slide-nya belum ya? Oh sudah. Oke. Belum keluar ya. Saya sebentar tunggu dulu. Oke, sudah ya Bun? Udah Sudah keluar ya. disimak. Oke, ya. Oke. Eh, saya ucapkan selamat datang untuk para bunda sekalian yang baru bergabung ataupun yang sudah pernah ikut kelas ya dalam homeschooling ketiga di bulan Agustus ini ya. Nanti untuk pertama kali kita Zoom akan saya jelaskan dulu ya terkait dengan mekanisme atau proses homeschooling sehingga para bunda sekalian itu tidak bingung ketika prosesnya. Misalkan ada yang perlu ditanyakan atau belum paham, boleh ya, boleh nanti bisa langsung bertanya atau japri juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk pertama kali eh, atau kita nanti akan membahas apa aja gitu ya. Untuk pertama kali kita akan berkenalan dulu ya, biar biar lebih akrab gitu ya. Bunda juga nggak canggung, lebih santai gitu ya. Saya juga lebih akrab ya dengan Bunda sekalian. Nah, terus selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan mekanisme pelaksanaan homeschooling, seperti apa nantinya, terus terkait dengan jadwal homeschooling itu apa aja, terus nanti tugas-tugas yang perlu dikerjakan di rumah itu bertema apa aja gitu ya, terus materi dan e-book pendamping seperti yang kemarin sudah saya share di grup ya, dan itu baru sebagian. Nanti ada yang lain gitu ya, itu seiring dengan berjalannya homeschooling karena ada beberapa materi yang membutuhkan apa namanya pendampingan gitu ya, pendampingan sehingga nanti saya share ketika ada tugasnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi ya, evaluasi mungkin eh, terkait dengan mekanisme homeschooling yang nantinya akan kita jalankan selama kurang lebih 1 tahun ya, diberikan evaluasi ya, evaluasinya berapa bulan sekali tetap ada gitu ya. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nur Mawati, saya seorang terapis okupasional ya. Pendidikan terakhir D3 okupasi terapi di Poltekkes Surabaya. Terus untuk pengalaman bekerja, saya pernah bekerja di Rumah Sakit Sarjito ya, Yogyakarta, di Poliklinik Home Care sebagai terapis okupasional. Terus di sana sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Terus setelah itu eh, pindah gitu ya, lanjut saya merantau gitu ya. Terus di sana sempat masuk ke apa di rumah sakit idaman Banjarbaru. Mungkin ada yang dari Banjarbaru, ya mungkin pernah ya di sana, tapi nggak lama karena saya punya baby akhirnya keluar lagi. Terus bersama teman saya mendirikan sekolah inklusi sekitar 1 tahun. Setelah itu
saya buka praktek mandiri di rumah dan mulai akhir tahun ya, sekitar tahun 2021 akhir sampai sekarang saya memberikan bimbingan ya, kepada orang tua terkhusus yang mempunyai anak dengan kondisi spesial, kondisi khusus ya. Adapun beberapa buku yang pernah saya tulis, seperti yang mungkin Bunda pernah beli bukunya ya, atau punya bukunya ya, yang sensor integrasi. Nah itu saya tulis berdasarkan praktek lapangan yang dilakukan oleh para orang tua selama di rumah ya. Sayang kalau nggak dibukukan kan, bisa untuk belajar ya, ada dokumentasinya ya. Terus ada juga buku terkait kemandirian, melatih atau cara melatih kemandirian pada anak-anak dengan kebutuhan khusus selama di rumah. Ada step-stepnya, ada tahapannya. Mungkin juga sudah ada yang punya gitu ya. Dan karena saya hobinya menulis, jadi eh, suka menulis apa yang saya jalankan, saya tulis gitu ya pun. Dan tahun kemarin saya juga berkesempatan mendapatkan eh, nominasi dalam lomba menulis juga ya, yang bertema okupasi terapi yang dilakukan oleh Asmi Ota. Ota itu eh, pertemuan rutin yang diadakan oleh seluruh okupasi terapis di Indonesia ya, setiap tahunnya di pindah-pindah gitu ya, dan mereka mengadakan kompetensi terkait dengan perlombaan, entah itu boleh menulis ataupun video. Alhamdulillah masuk ke ya. Oke, mungkin itu ya perkenalan dari saya, dan ini mungkin saya juga perlu kenalan juga ya sama para bunda yang ada di sini. Nah, ini sudah saya tulis ya. Ada Bunda Nike ya, ada Bunda Halo, Nike. apa kabar? Ya, ya, alhamdulillah baik Bun. Ya. Semoga Bunda juga selalu sehat ya sama keluarganya. Amin. Ya, ada Bunda Ida Alfi, ada di sini. Bunda Ida Alfi, Bunda Maya Stuti, boleh menjawab ya. Bunda Dewi Ekasari, ada. Ada, Bun. Bunda Husnaya ini belum gabung. Bunda Dewi, Bunda, Bunda Dewi Endah ya. Bunda Dewi Endah ada. Bunda Vin Vindilia ya. Bunda Iya, Bu. Ida ada, ada. Bunda Vindilia ada. Maaf ya Bun, ini kalau mungkin apa namanya tidak persis gitu ya. Saya hanya melus dari menyimpan di WA sehingga saya tulis begitu saja ya. Nanti mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Ada Bunda Iza, ada Bunda Dwi Puji Asbestin, dan Uning, Bunda Aldina. Iya, ada benar. Oh iya, ada Bunda Ari Indarti ya. Ada Bunda Uriati yang kemarin udah ikut homeschooling yang kedua, ini ikut homeschooling lagi, ngulang lagi yang ketiga. Ya, terus Bunda Jatuh, terus Bunda Diana juga sama kemarin ikut homeschooling yang kedua, ini juga masuk lagi. Bunda Nengse dulu pernah ikut homeschooling yang pertama kali, ini masuk lagi. Terus Bunda Hoka, ya, ya, Bunda Lisa, Bunda ini Fauzan, ya. Terus Bunda Vina, Bunda Lailatul Qosidah, dan Bunda Fatimah. Oh, satu lagi. Tadi yang baru bergabung Bunda Lili ya. Oke, mudah-mudahan yang di sini semua eh, apa namanya berkesempatan ya, karena live nanti bisa tanya jawab juga ya. Untuk berikutnya ya, jadi saya akan menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan homeschooling ya yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan. Yang akan saya bahas nanti adalah asesmen ya. Asesmen itu asesmen ulang ya, asesmen awal ya. Kenapa saya memberikan belangko asesmen, karena memang merupakan suatu prosedur ya Bun, ketika kami tim kesehatan ya mau memberikan semacam treatment gitu ya kepada pasien, itu harus menggunakan
harus melalui asesmen terlebih dahulu ya. Itu untuk mengetahui kondisi dari pasien ya. Terus nanti kita bahas sedikit aja sekilas ya, karena nanti akan saya jelaskan tugas-tugasnya sehingga mungkin terlalu panjang mungkin ya waktunya nanti tidak cukup. Jadi saya bahas sekilas aja nantinya. Terus yang kedua, pemberian materi dan sesuai jadwal. Ini saya share dulu ya Bun terkait dengan materi. Oke, materi dan siap. Saya share lagi. Saya Bunda sekalian bisa ini sudah saya buatkan jadwal selama 1 tahun ya, dan nanti kita ikuti jadwalnya. Sudah kelihatan ya Bu untuk share screen saya ya? Oke, sudah ya. Nah, ini sudah saya buatkan jadwal selama 1 tahun, mulai dari bulan Agustus, September, Oktober. Nanti untuk bulan November kita break dulu 1 bulan ya, karena evaluasi ya, evaluasi. Terus lanjut lagi di bulan Desember, terus Januari, Februari, break lagi ya selama 1 bulan untuk libur ya, libur puasa dan lebaran. Terus nanti lanjut lagi di semester ketiga, mulai bulan April, Mei, dan Juni. Ya, nanti insya Allah kita akan selesai di bulan Juni. Ya. Nah, jadi efektifnya selama 3 bulan ya, Bun. Karena nanti untuk mengurangi kebosanan, untuk evaluasi gitu ya, itu perlu ada break gitu ya. Nah, saya jelaskan terkait dengan materi. Nah, jadi ini ada standar kompetensinya juga ya, Bun. Setiap bulan itu ada tujuan ya, latihan atau pemberian materi dan tugas itu tujuannya untuk apa ya. Nah, saya menekankan selama 1 bulan awal ini membiasakan orang tua untuk bonding bersama anak ya. Jadi yang mungkin sebelumnya belum pernah melatih anak, nanti dengan adanya bimbingan homeschooling itu lebih terbiasa melakukan bonding kepada anak ya. Itu tujuannya. Terus nanti untuk jadwalnya kita mulai hari ini ya, hari Jumat dan Selasa ya. Jamnya jam berapa? Jamnya jam 19.30 seperti saat ini gitu ya. Jadi ada bulan hari Jumat dan Selasa ya. Ini sudah ada jadwalnya, nanti tinggal kita laksanakan ya. Terus untuk materinya apa aja ya. Nah, terkait dengan materi nanti yang akan kita bahas atau kita kupas tuntas itu terkait dengan eh, piramida belajar ya, piramida belajar anak. Nanti kita kupas satu persatu dan bagaimana cara melatihnya ketika di rumah, karena memang fondasi anak itu harus kita kuatkan terlebih dahulu sebelum kita mengajari suatu skill ya. Untuk materinya nanti pertama atau berikutnya ada sensor integrasi, terus mengenal berbagai jenis anak bangun khusus, terus berkaitan dengan sistem sensori ya, itu nanti seperti apa, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, nanti kita ulang ya, kita screening, kita berikan pengetahuan terkait dengan ilmu yang mendasar ini, ilmu perkembangan anak ya. Terus berikutnya, mohon maaf untuk audio boleh di apa dibisukan dulu. Oke, ya. Biar nanti lebih jelas gitu ya.
Oke. Nah, selanjutnya nanti juga ada pembekalan untuk orang tua. Ya, namanya kita orang tua ya Bu, perlu belajar juga ya dengan kondisi anak ya, bagaimana cara memahami mereka, bagaimana cara mendampingi tumbuh kembangnya, dan bagaimana cara meningkatkan kemampuannya supaya dia lebih produktif, lebih bermakna dalam menjalani kehidupannya kelak gitu ya. Terus ada juga kita akan membahas tentang psikologi perkembangan anak. Jadi ketika kita melatih anak itu kita juga paham ya, paham bagaimana perkembangan psikologisnya sehingga kita bisa memperlakukan anak dengan baik ya, tidak marah-marah, banyak marahnya ataupun lebih bersabar gitu ya. Dan setiap bulannya akan saya berikan studi kasus ya. Studi kasus ini nanti saya ambil dari eh, anak-anak yang anak-anak muda sekalian ya yang ikut homeschooling ini gitu ya. Nah, mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya karena kita terbatas apa waktu yang ikut homeschooling ada sekitar 12 20 ya, sekitar 20, sedangkan bulannya ada tiga ada 3 bulan ada apa ada 9 bulan ya. Sehingga nanti mungkin tidak semuanya kita bahas, mungkin yang mewakili ya, yang mewakili perlu kita uh, kupas gitu ya. Ini ya Bun terkait dengan materi ya. Nah nanti akan terus berlanjut ya sampai di puncak piramidanya nanti di academic learning ya. Mungkin di buku Bunda juga sudah pernah ya yang terkait dengan uh, apa namanya apa piramida belajar ya. Nanti silahkan dicek kembali ya terkait dengan peta perkembangan ya. Nah, nanti juga ada membahas tentang refleks refleks primitif ya karena sebagian anak berkebutuhan khusus itu masih ada refleks primitif yang tertahan. Nah, sehingga kita juga perlu tahu refleks primitif itu apa aja dan cara mengintegrasikannya bagaimana supaya refleks primitif ini bisa hilang atau terintegrasi dengan menjadi gerak voluntary movement. Jadi gerak sadar di bawah kendali otak gitu ya. Nah, nanti apa aja bisa kita jelaskan. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Jadwal dan materi. Nah, terus nanti eh, kita juga akan mengirim tugas ya. Nanti setelah saya berikan tugas ya, Bu, setelah saya berikan materi ya, setiap hari kan sesuai dengan materi yang sudah terjadwal ya. Nanti se sekalian dengan tugasnya ya. Tugasnya nanti ada 9 ya, ada 9 tugas. Nanti insya Allah akan saya berikan contoh-contohnya. Terus, oh ya, jangan lupa atau jangan sungkan ya, jangan sungkan untuk menanyakan ya Bun apabila ada yang belum diketahui karena setiap tugas yang saya berikan itu mungkin eh, saya berusaha maksimal ya untuk menyesuaikan dengan kondisi anak karena yang ikut homeschooling kan beraneka ragam ya Bun, ada yang umurnya mungkin 3 tahun, ada yang 10 tahun dan ada yang 20 tahun ya, beraneka ragam gitu ya. Nah, saya memberikan tugas yang dua jenis atau dua jenis aktivitas yang fungsinya hampir sama, tetapi bisa disesuaikan dengan umurnya ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan atau mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut boleh kok ya via Japri atau di grup juga boleh gitu ya untuk pengembangannya seperti apa gitu ya. Jadi intinya di sini Bunda belajar ya, jangan sungkan ataupun malu ya ketika melihat kok anak yang lain sudah bisa semua ya, kok anakku belum ya. Nah, biasanya orang tua mindernya di situ, merasa nggak pede dengan kondisi anaknya sehingga dia malu setor tugas gitu ya. Nah, padahal dari setor tugas dia akan berkembang ya.
akan ada eh, pengembangan kemampuan atau pengembangan tugas yang lain. Mungkin kalau anak masih kesulitan terhadap tugas yang saya berikan, nanti bisa diganti dengan yang sesuai kemampuan anak. Jadi tidak tidak apa namanya tidak memaksakan juga ya Bun. Nanti bisa kok ya bertanya, ya bertanya terkait dengan tugas-tugasnya. Nggak apa-apa ya, boleh silahkan. Ya. Nah, untuk pembagian tema dari tugas sendiri, karena ini memang di tugas ya Bu, ada tiga tiga pembagian ya. Untuk semester pertama, yaitu di bulan Agustus, September, dan Oktober, nanti akan aktivitas yang saya berikan untuk bertujuan untuk screening ya. Jadi memang akan ada sekali saya memberikan tugas, nanti ada 9 aktivitas. Nggak apa-apa ya. Itu untuk screening ya. Jadi selama 3 bulan saya memberikan aktivitas untuk screening ya. Adapun nanti kita kalau sudah menginjak bulan kedua atau semester kedua, yaitu di bulan Desember, Januari, Februari, kita akan fokuskan pada kemampuan yang dibutuhkan anak, ya. Jadi misalkan anak ini masih membutuhkan penguatan untuk sensori motornya atau penguatan pada tonus ototnya. Nah, itu berarti kita maksimalkan di bulan yang ini, bulan trimester yang kedua ini. Nah, nanti fokus uh, aktivitasnya fokus pada anaknya yang masih ya. Kalau ini masih sama, gitu ya, tugasnya masih sama. Yang kedua, yang trimester kedua ini tugasnya udah mulai uh, mengerucut, ya, mengerucut ke kondisi anak masing-masing. Ya. Terus untuk semester ketiga, yaitu di bulan Maret, April, dan Mei, nanti akan saya tekankan aktivitas fungsional. Ya, apa itu aktivitas fungsional? Ya, aktivitas fungsional ini adalah aktivitas yang bertujuan. Ya, ada kemandirian, ada produktivitas, dan ada manajemen waktu. Ya, di sini. Nah, terus lanjut ke evaluasi di akhir kursus ini, ya. Itu petanya kita, ya, pelajaran yang akan kita uh, lalui, ya. Nah, terus untuk tema pemberian tugas, ya, yang tadi sudah saya utarakan, dari setiap tugas nanti ada 9 jenis, ya, 9 jenis aktivitas, ya. Mungkin Bunda agak sedikit bingung. Bingung nggak, Bun? Mohon maaf ya. Ini Bunda sekalian baru berpikir ya. Saya nggak ingin membuat Bunda itu pusing-pusing, nggak. Jadi nanti kalau sudah menjalani, insya Allah paham kok ya. Semuanya juga seperti itu ya. Nanti lambat lama-lama paham sendiri ya. Nggak apa-apa, jalan aja prosesnya ya. Nah, nanti untuk tugasnya yang pertama ada sensory diet dari dari apa istilahnya eh, jenis ya atau materi dari sensory diet, nanti ada tugasnya sendiri. Terus untuk keterampilan motorik kasar ada tugasnya sendiri ya. Untuk mematangkan motorik halus atau pre-academic skill ada tugasnya sendiri ya. Produktivitas anak ada tugas sendiri, kemandirian tugasnya sendiri, leisure time tugasnya sendiri, kognitif sendiri, keimanan sendiri, dan komunikasi fungsional juga sendiri. Nah, jadi setiap pemberian tugas nanti ada 9, 9 apa namanya jenis tugas, gitu ya. Pun apa nggak kebanyakan itu, gitu ya. Ya nanti simpel-simpel kok ya, simpel dan mengerjakannya pun tidak harus langsung ya. Silakan Bunda atur waktunya senyaman mungkin ya kepada anak juga ya. Anak juga dikondisikan. Kalaupun terkendala suatu hal, boleh nanti eh, hubungi atau memberitahu, Bun, ini saya belum bisa menyetorkan tugasnya karena terkendala ini. Nggak apa-apa ya. Atau ya dirapel tugasnya di double berikutnya juga nggak apa-apa ya. Dan
untuk mengerjakan tugas semaksimalnya di video, nanti disetorkan di grup setor tugas yang ada di Telegram. Ya, semua udah tergabung ya. Nanti silahkan disetorkan di sana supaya saya evaluasi. Oh, ini udah benar, Bun, cara mengerjakannya. Oh, ini belum benar, ada yang perlu diulang atau mungkin berikutnya diulang lagi gitu ya. Eh, jadi ada evaluasinya di situ setiap tugasnya, gitu ya. Nah, ini namanya untuk screening. Jadi seluruhnya, ya, keseluruhan tetap diberi ya sesuai dengan kemampuan anak tentunya ya. Jadi di sini bunda sekalian yang aktif ya, karena secara penelitian atau berdasarkan penelitian orang tua yang memperbanyak bonding dengan anak itu akan mempercepat proses recovery gitu ya, dalam proses recovery atau rehabilitasi itu akan lebih cepat kalau orang tua hadir membersamai eh, proses recovery anak gitu ya. Nah, maka dimaksimalkan selama di rumah pun gimana pun saya tugasnya banyak loh. Ya kalau bunda sekalian capek boleh kok istirahat gitu nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Ya marah-marah, gitu ya putus asa. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kalau capek boleh istirahat. Pun saya baru capek, nggak melatih dulu ya. Oke nggak apa-apa, lanjut belajar aja. Maksudnya sekedar sekedar melihat tugasnya. Oh kalau posisi baru capek ya istirahat dulu, nanti kalau sudah fit lagi bisa dilakukan kembali gitu ya. Oke, paham ya. Nah, terus untuk evaluasinya nanti dilakukan di setiap 3 bulan ya, dan di akhir homeschooling. Jadi setiap 3 bulan kita break dulu 1 bulan ya. Nah selama 1 bulan itu untuk biaya bimbingan nggak usah dibayar gitu ya, karena hitungannya per bulan aja selama ada tindakan aja. Kalau nggak ada tindakan nggak usah ya, gitu ya Bun. Nah nanti lanjut lagi 3 bulan kedua, yaitu fokus pada kemampuan anak, terus break lagi, lanjut lagi ke 3 bulan ketiga, gitu ya. Nah, diharapkan apa? Diharapkan dengan durasi bimbingan yang relatif lama ini, orang tua ada yang mengingatkan untuk melatih anaknya di rumah, ada yang membenarkan ketika salah, gitu ya. Kalau nggak ada yang oyak-oyak ya, oyak-oyak itu bahasa nggak ada yang mengingatkan itu kan eh, merasa nggak nggak itu ya nggak ada kewajiban gitu ya. Nah jadi silahkan dimanfaatkan mumpung ikut homeschooling, ada yang mengingatkan, ada yang memotivasi, ada yang eh, terus menyupport juga ya, bisa dimaksimalkan. Mudahan dengan durasi yang lama ini progres anak itu terlihat gitu ya. Nah, untuk pengalaman sebelum-sebelumnya memang bagi budaya yang sudah pernah ikut kelas ataupun ikut homeschooling, kalau serius melatih anaknya dengan intens, dengan serius, istiqomah ya, ada progresnya kelihatan banget ya. Yang awalnya mungkin belum bisa ngomong, sekarang udah bisa ngomong. Itu progres kecil itu sangat sangat senang sekali karena apa? Yang melatih budayanya sendiri gitu ya. Oh ternyata aku bisa bermanfaat ya untuk tidak harus ketergantungan dengan orang lain gitu ya, dan lebih menghemat biaya tentunya ya. Sekarang berapa pun kalau terapi terapi di luar di klinik itu, kalau di kota ya, kalau di kota di Jawa Tengah sini aja sudah berapa ya, 150 ya, 150, 120, 150 per sesi terapi ya. Per sesi terapi itu sekitar 45 menit ya. Kadang ada pembagiannya, kalau 30 menit awal itu untuk latihan, terus 45 menit itu untuk konsultasi. Jadi efektifnya waktu cuman sebentar bersama anak itu kadang seminggu 2 kali, ada yang sekali, ada yang setahun dulu 2 kali. Ya Allah, saya kaget setahun cuma dapat jatah 2 kali.
ya monggo dimaksimalkan semampunya ya. Karena memang ya kapasitas Bunda itu eh, apalagi yang mungkin eh, backgroundnya bukan kesehatan mungkin ya. Nah itu eh, mungkin butuh penyesuaian yang relatif agak lama, nggak apa-apa. Yang penting maksimal ya, berangkat dari niatan yang baik untuk melatih anak ya, memaksimalkan potensi anak selama di rumah ya. Boleh juga nanti diselingi terapi di klinik ataupun di rumah sakit, monggo silahkan ya. Cuman saya menekankan untuk memaksimalkan peran ibu, peran orang tua itu selama di rumah. Oh iya, dan tidak hanya ibu aja ya, bapaknya juga sangat boleh untuk berpartisipasi. Malah lebih bagus dilatih ayah sama ibu gitu ya, sehingga lebih anak akan lebih akrab suasananya sama keluarga. Ya. Orang tua bisa menanyakan apabila menemui kendala selama proses homeschooling. Jadi jangan sungkan ya. Terus bagi orang tua yang mengikuti hingga selesai berhak mendapatkan sertifikat serta ringkasan materi dan tugas homeschooling selama sesi homeschooling berlangsung. Jadi nanti ada sertifikatnya ya Bun kalau udah selesai semuanya udah sampai tuntas gitu ya. Homeschooling saya buatkan sertifikatnya dan daftar materi atau tugas ringkasan ya selama 1 tahun ya. Nah itu ya Bun terkait dengan homeschooling ya. Terus untuk pengukuran atau pengukuran peningkatan ya, progres anak ya. Terapis nanti menyediakan daftar aktivitas yang akan diukur berdasarkan milestone perkembangan anak ya secara umum ya. Nanti Bunda silakan mengisi belangko ya, belangko apa namanya? Semacam semacam apa ya? Apa namanya? Checklist gitu ya. Nanti silahkan dilingkarin aja tingkat keberhasilannya. Mungkin saat ini anak belum bisa mengambil bola sendiri contohnya gitu ya, atau anak belum bisa berjalan di papan titian sendiri gitu ya. Nah nanti setelah mengikuti homeschooling selama mungkin 3 bulanan gitu ya, terus dilatihkan lagi apakah ada perubahan atau tidak ya, nanti silahkan dinilai sendiri gitu ya. Nanti saya sediakan belangkonya untuk mengukur tingkat keberhasilan ya Bunda itu dalam melatih anak itu seberapa nanti per anak ya, sehingga ada ukurannya ya. Terus orang tua, nah ini sudah ya, terus buatan video serial ya bagi orang tua yang ikut homeschooling. Nah, nanti untuk pengiriman tugasnya ya Bun, pengiriman tugasnya boleh langsung via Telegram. Jadi Bunda kirim langsung via Telegram atau Bunda masukin ke YouTube dulu, maksudnya di uh, mungkin bisa di setting privat atau bisa di apa namanya di setting publik terserah aja. Terus nanti linknya bisa dikirimkan ke grup store tugas gitu ya, sehingga nanti bisa saya evaluasi. Itu lebih menghemat ruangan biar nggak terlalu banyak beban ya di HP-nya ya, dimasukkan ke atau di Instagram juga boleh kok ya, tapi di private gitu supaya nggak kelihatan yang lain gitu. Nanti saya dikasih linknya aja terus ya, biar saya bisa akses gitu ya. Oh ya, mumpung masih ingat, ini selama proses pelatihan ya, nanti harus ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh bunda sekalian. Apabila anak sedang mengantuk ya, boleh di stop dulu latihan. Silahkan eh, disuruh tidur dulu karena memang ngantuk. Nanti nggak efektif kalau latihan ya. Memang pengalaman sebelumnya juga ada Bu, sampai ngantuk-ngantuk, tapi itu waktu diterapi di tempat lain gitu ya, yang terapi bukan terapis gitu ya, tapi tenaga medis yang lain tapi bukan terapis gitu ya, sampai anaknya terkantuk-kantuk tetap disuruh untuk meronce. Nah ini kan nggak pas ya. Jadi kalau anak mengantuk, anak haus, silahkan dipenuhi dulu yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Kalau anak sedang sakit, di tending dulu latihannya biar sembuh dulu total gitu ya,
sampai dia badannya fit, baru dilatih kembali, ya. Eh, Mungkin itu ya terkait dengan materi dan tugas dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh iya, nanti rekamannya setiap kali Zoom ada rekamannya dan di-share di grup materi, gitu ya, Bun. Ada, ya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini, Bun. Kalau tidak, saya lanjut ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya mungkin tugasnya nanti akan penjelasannya lebih apa ya, lebih detail sehingga waktunya itu lebih lama. Oke, lanjut ya. Untuk tugasnya, jadi setiap nanti saya berikan materi itu plus tugasnya sekalian ya, ya Bun. Ya. Nggak apa-apa sambil Bunda menyesuaikan diri, ya sambil Bunda menyesuaikan diri dengan eh, homeschooling atau kebiasaan yang baru, silahkan dicermati. Ya. Kalau tidak tahu boleh tanya, jangan sungkan ya. Sudah kelihatan ya untuk share screen saya ya. Nah ini untuk tugas pertama ya, tugas pertama. Em, ada 9 ya, ada 9. Nah, ya. Nah, di sini sudah saya berikan beberapa tema tugas yang tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan sensory diet. Ya. Sensory diet ini kita sedang menyiapkan anak untuk perbaikan fondasi dasar ya. Fondasi dasarnya nanti kita matangkan dulu ya dengan aktivitas tertentu ya kita memang berikan ya khusus untuk anak ya kita desain untuk mematangkan sistem sensorinya ya. Nah, ada pun untuk tema yang kedua yaitu sensori motor. Ya, mungkin saya juga perlu memberikan sedikit sedikit gambaran ya biar Bunda juga tidak tidak ngawang gitu. Tidak ngawang saya berikan belum. Ya, nanti di belakang aja ya Bu. Saya berikan nanti apa gambarannya ya. Nah, kalau sensori motor ini terkait dengan pematangan motorik kasar ya. Bunda enggak jangan dipusingkan dengan istilah-istilahnya dulu ya. Saya menggunakan sensori diet, saya menggunakan istilah sensori motor, saya menggunakan istilah apa namanya akademik skill, saya menggunakan istilah uh, macam-macam yang mungkin itu terasa asing. Itu di, didengar dulu nggak apa-apa ya. Nanti lama-lama paham kok. Nanti lama-lama Bunda terbiasa dengan apa istilah-istilah seperti ini ya. Oke, terus selanjutnya untuk pematangan sensori motor ini kaitannya nanti dengan motorik kasar ya. Motorik kasar itu yang menggunakan atau aktivitas yang menggunakan sendi-sendi besar seperti sendi bahu, sendi lutut, panggul, nah, itu sendi besar ya. Terus ketiga adalah ada pre-academic skill ya, keterampilan motorik halusnya. Pre-academic skill itu persiapan untuk sekolah ya. Kalau motorik halus ini berkaitan dengan kemampuan jari-jari kita ya, entah itu untuk menulis ataupun mengerjakan aktivitas yang lain itu bisa menggunakan jari-jari ya motorik halusnya. Terus nanti juga ada kemandirian, mengajarkan kemandirian pada anak, mengajarkan untuk pemandir ini nanti ada ukurannya ya Bu. Bisa diukur seberapa sih mandiri anakku itu gitu ya, mulai dari aktivitas makan, aktivitas berpakaian, aktivitas toileting dan lain sebagainya bisa di oke sudah ya belum boleh dibisukan dulu. Nah oke sudah ya. Nah selanjutnya eh, terkait dengan produktivitas. Jadi anak itu seberapa produktif sih
gunakan usianya. Dan usianya ini apakah cuma di dalam kamar, cuma memandang aja dan berdiam, terus hand clapping terus menerus gitu ya, dan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, itu kan namanya kan kurang produktif, gitu ya, atau bahkan tidak produktif. Nah, yang dikatakan produktif itu kalau anak itu ya dia bisa bermain, belajar, ya seperti itu. Nanti ada macamnya banyak. Ada bahasan khusus nanti ya kalau kita sudah masuk ke tri semester ketiga, yaitu aktivitas fungsional. Selanjutnya ada leisure time. Jadi manajemen waktu ya. Karena waktu itu memang irreversible ya, Bu. Jadi nggak bisa diulang kembali, maka perlu kita manajemen. Nah, anak kita ajari untuk manajemen waktunya supaya dia lebih bisa lah ya menjalani hari-hari. Terus untuk meningkatkan kemampuan kognitif ya, ini memang tingkatnya atas ya, tapi tetap kita ajarkan. Terus kita juga mengasih keimanan ya, keimanan itu keyakinan ya, karena memang manusia itu terdiri dari dua ya, ada fisik dan ada ruhnya ya, ada jiwa dan raganya, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau dipisahkan ya berarti sudah mati gitu ya. Jadi ada dua, jiwa dan raga. Raganya perlu distimulasi, begitu juga dengan jiwanya juga perlu distimulasi. Ada jiwa-jiwa spiritualitas itu harus eh, distimulus, jadi dirangsang juga supaya dia hidup. Dia namanya kita makhluk hidup, gitu. Jadi harus dirangsang juga. Terus selanjutnya keterampilan bahasa dan komunikasi fungsional. Nah, ini nanti mulai dari yang paling mendasar ya, menyiapkan otot-otot bagian mulutnya itu seperti apa caranya gitu ya. Terus memulai pembicaraan satu kata dua kata, dan ini keterampilan bahasa ataupun komunikasi ini termasuk yang tinggi gitu ya, karena sebelum anak bisa keterampilan motorik kasar ataupun keterampilan sensori motornya, dia juga akan kesulitan untuk komunikasi secara fungsional ya. Karena dia belum lancar ya, ibarat eh, apa di perjalanan itu dia mengalami kemacetan ya, mengalami traffic jam, mengalami kemacetan, sehingga harus diurai dulu macetnya, diselesaikan dulu masalahnya, baru dia bisa eh, berfungsi sebagaimana itu ya Bu. Nah, untuk yang pertama ya, ini saya berikan dua pilihan ya. Ada aktivitas A dan ada aktivitas B ya. Nanti monggo silahkan para bunda sekalian boleh memilih salah satunya ya. Atau bahkan keduanya pun tidak ada masalah gitu ya. Yang penting terpenuhi dari angka 1 sampai angka 9 ini terpenuhi gitu ya. Nah, untuk yang pertama, aktivitas di atas jimbol ya. Mungkin untuk anak yang usia di bawah 5 tahun lebih cocok menggunakan aktivitas A ya. Anak yang di atas 5 tahun lebih cocok menggunakan aktivitas B. Tetapi ini tidak apa ya, tidak jadikan patokan ya, karena usia sekitar 6 tahun 7 tahun terkadang kemampuannya juga masih sama dengan anak yang usia 3 tahun ataupun di bawahnya ya. Jadi di sini tidak ada eh, apa namanya apa istilahnya patokan gitu ya. Patokannya Pak ya kemampuan anak itu. Terkadang anak usia 4 tahun lebih pintar dibanding anak usia 7 tahun atau 8 tahun gitu ya. Karena apa? Memang kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus itu mengalami regresi atau kemunduran, sehingga usia mentalnya tidak sesuai dengan usia yang sebenarnya, usia kemampuan yang sebenarnya, mundur lagi kemampuan mental ya. Sehingga saya memberikan alternatif aktivitas gitu ya. Kalau anaknya sekiranya bisa di aktivitas A, ya silahkan latihkan untuk aktivitas yang A ya. Ataupun kalau untuk anaknya sudah levelnya udah agak agak pinter atau dia sudah mulai bisa
paham itu sederhana ya, dia sudah mulai belajar akademik gitu ya. Nah nanti tapi memang belum belum atau masih kesulitan gitu ya, dia bisa menggunakan aktivitas yang dengan apa namanya, semua atau bahkan yang pengen mencoba semuanya pun saya mau melakukan semuanya, nggak ada masalah ya. Gitu saya cuma memberikan alternatif aja ya. Nah, terus untuk yang pertama di aktivitas A itu aktivitas di atas jempol. Nanti ada 4 gerakan yang perlu kita latihkan. Ya, nanti saya jelaskan di bawah-bawah. Yang kedua, untuk pengembangan sensori motornya, merangkak di dalam terowongan sambil memindah bola. Ya. Eh, Bola itu sebagai target. Ya, Bun, apa harus memindah bola? Boleh nggak Bun memindah mainan yang lain? Ya boleh. Yang penting terukur. Ya. Kalau diberikan bola 5 atau diberikan bola satu keranjang, disuruh memindah 5 aja, ya yang paling benar yang mana? Sediakan jumlah pas, ya sehingga tahu kapan habisnya. Ya. Kalau Bunda memberikan satu keranjang bola, ya lama anak cepat malah bosan dan nggak selesai. Artinya efek terapeutiknya kurang. Maka perlu kita ukur. Anakku ini kira-kira mampu nggak ya memindah target 5? Ya. Kalau mampu, kasih. Kalau dia mampunya cuma 3 pun nggak apa-apa. 3 boleh juga. Ya. Yang penting ada target, ya ada ukuran. Selanjutnya untuk di apa di keterampilan motorik halusnya mengambil bola lalu memasukkan ke dalam wadah. Dan ini terkesan simpel ya Bun. Bagi kita simpel ya. Tinggal ambil, masukkan, gitu ya. Nah tapi coba nanti kita silahkan kita cek ya, silahkan kita cek untuk mengambil ya. Kasih instruksi yang jelas, ambil bola. Ya, jadi Bunda menyediakan 2 keranjang atau 2 wadah, gitu ya. Bolanya nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Atau boleh 10 juga boleh, ya. 5 aja dulu di awal, gitu ya. Suruh pindah bolanya. Coba bolanya diambil ya dari wadah satu. Ambil bolanya, ambil. Ya, dia paham nggak? Ambil itu yang kayak apa, ya? Terus bagaimana aku menggerakkan tanganku ya untuk mengambil bolanya. Nah, itu bagi anak itu kadang sulit ya. Ambil bola, masukkan ke sisi kiri. Misalkan mengambil bola dari kanan, terus dimasukkan ke sisi kiri. Nah, itu kan menyeberangi garis tengah tubuh. Ya, itu satu keterampilan loh. Ya. Bagi anak-anak yang nggak bisa menyeberangi garis tengah tubuhnya, dia akan sulit untuk menulis. Ya, dia persepsinya jadi agak kacau ya. Jadi coba kita cek dulu ya. Ambil dari kanan ke kiri menggunakan tangan kanan. Kalau udah bisa, begitu pula sebaliknya dari kiri ke kanan. Ya. Cek. Ini bisa. Karena mengambil sendiri ini juga bagian dari keterampilan tangan. Ya. Ada yang mengambil tapi nggak mau melepaskan. Ya, jadi kalau membawa itu terus dibawa terus dan sulit untuk melepaskan. Nah, itu berarti ada refleks primitif yang masih tertahan di situ, yaitu palmar reflex. Dan itu seharusnya udah hilang di usia sekitar 2 atau 3 bulan dan itu udah hilang sendiri. Tetapi ini kok masih ada di usia 4 tahun ya. Nah, berarti perlu dilatih. Berarti oke, paham ya? Paham ya? Selanjutnya terkait dengan kemandirian ya. Memindah pasir atau beras dari wadah satu ke wadah yang lain. Jadi ini cuma sekedar mengendok ya, mengendok dari kanan ke kiri, dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Coba nanti kita cek eh, bisa apa. Nanti Bunda setorkan tugasnya biar saya evaluasi. Evaluasinya nanti terkait dengan dia gerakannya gimana ya? Gerakannya
rusuh, maksudnya ya, rusuh atau smooth ya, atau dia bisa mengkoordinasikan dengan baik, atau cara pegangnya masih menggenggam ya. Cara pegang sendoknya masih seperti apa, nah itu menunjukkan kualitas si itu kemampuan sampai di mana ya. Terus untuk produktivitas ya nanti bisa menyusun balok minimal 5 balok itu minimal ya. Nanti boleh boleh pun 10 boleh ya. Pun kalau nggak punya balok gimana? Ya bisa menggunakan apa namanya air mineral yang gelas itu juga boleh. Disusun-susun juga boleh. Intinya menyusun ya itu kan membutuhkan keterampilan motorik halusnya, koordinasinya, ya, pola tangan, dia juga persepsinya ataupun kognitifnya itu masuk ya. Jadi kita cek aja ya bisa apa enggak ya. Terus leisure time, jadi nanti minta anak ini kaitannya dengan manajemen waktu ya. Nanti minta anak untuk atau ajari anak untuk menyiram tanaman. Yuk kita bawa airnya, bisa nggak ya bawa airnya siram tanaman atau bisa menggunakan yang kayak teko itu juga boleh gitu ya. Monggo silahkan pelaksanaannya bebas ya pun seperti apa. Terus kemampuan kognitif menyebutkan anggota tubuh minimal 3 ya untuk yang akses A minimal 3 ya, kepala, tangan, hidung, mata dan seterusnya ya. Menyebutkan ya, menyebutkan apa menunjuk pun juga boleh kalau belum bisa ngomong menunjuk mana mata, hidung, mulut, coba bisa apa enggak. Terus keimanan membiasakan untuk mendengarkan surah Al-Fatihah. Nah, ini bagi yang muslim nanti silahkan bila sekalian membiasakan gitu ya, membiasakan untuk menghafal atau eh, bahkan mengenalkan pada Tuhannya gitu ya, siapa penciptanya dan bagaimana meskipun anak terkadang nggak paham ya, nggak apa paham sih pun masa dijelaskan kayak gitu. eh, kita tugasnya hanya mengajar ya anak dia berproses gitu. Dari apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat gitu ya. Dia memproses itu hanya saja terkadang prosesnya lebih lama gitu ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua ya mengenalkan pada anak terkait dengan Tuhannya. Oh, membacakan surah-surah dalam Al-Quran. Ya, monggo nanti silahkan yang Muslim gitu ya, ataupun untuk para bunda yang mungkin non Muslim boleh juga ya, silahkan dimaksimalkan ya untuk uh, ini apa namanya mensimulasi jiwanya. Ya. Tadi sudah katakan bahwa manusia itu terdiri dua ya, tidak hanya jiwanya, tidak hanya raganya aja yang perlu disimulasi, tapi jiwanya pun juga harus diberikan stimulasi. Ya. Terus yang terakhir yaitu masas mulut ya. Nanti semuanya atau yang terutama yang teknis gitu ya, yang belum eh, atau yang butuh videonya gitu ya. Nanti saya share di grup materi ya, mulai dari aktivitas atau menggunakan jimpol seperti apa, terowongan seperti apa, ya menyendok bagaimana. Nah nanti ada ada contoh videonya silahkan dicontoh plak ketiplak nggak apa-apa ya malah seperti itu harusnya ya. Eh, Eh, main nama kucing yuk. biar nanti saya Yuk. bisa mengevaluasi lagi ya. Oke. Iya, iya. Selanjutnya untuk yang B ya, tugas yang B silahkan nanti memindah bola di atas papan keseimbangan ya. Jadi ini keseimbangan ini nanti ada dua jenis ya, Bu. Silahkan dipilih yang mana. Terus menirukan gerakan sederhana ya, ke atas samping kanan depan kiri belakang buka tutup kaki. Nah itu nanti ini terkait juga dengan motorik kasarnya. Terus untuk berakademiknya membuat bola dari plastisin dipipihkan terus dipilin. Nah ini untuk apa, meluaskan jari-jarinya ya. Terus mengambil nasi dan ini untuk kemandirian ya. Kemandirian silahkan diajari untuk mengambil nasi sendiri, terus duduk di meja makan, duduk di
kursi di meja makan gitu maksudnya ya. Terus makan dengan tangan kanan kah, terus eh, mengembalikan ya. Jadi rangkaian dari sebuah aktivitas makan, mulai dari mengambil piring, mengambil nasi sampai disingkirkan piringnya dan bahkan dicuci sendiri. Itu namanya rangkaian kemandirian makan ya. Terus untuk rutinitasnya nanti silahkan diajak ke lapangan bagi yang dekat dengan lapangan silahkan ajarin mendang bola ya, masukkan ke gawang itu membuat anak itu lebih termotivasi. Pun gimana anaknya nggak mau bu ya, ya, nah, ya mau nggak silahkan nanti eh, caranya kita seperti apa tetap diberikan hati. Terus untuk leisure time nanti bersepeda ya bagi yang sudah bisa bersepeda. Terus kemampuan kognitifnya Simon Size ya. Simon Size itu eh ini loh, tebak-tebakan anggota tubuh gitu ya. Kalau yang tadi yang untuk aktivitas yang A tadi minimal 3, kalau ini minimal 5 ya. 5 atau lebih baik dari itu gitu ya. Karena ini saya anggap yang melakukan aktivitas B ini sudah mulai bagus gitu ya untuk atau melewati fase-fase uh, dasar gitu ya. Tapi membutuhkan pematangan untuk keterampilan motorik ataupun sensori motoriknya gitu. Nah, silahkan nanti dicoba ya. Untuk keimanan, nanti silahkan menirukan bacaan Al-Fatihah. Kalau ini yang membiasakan untuk mendengar, kalau ini menirukan, jadi ditirukan, jadi ditalkinkan. Ya. Seperti perkata. Nah, anak diminta untuk menirukan. Ya. Bagi yang sudah bisa ngomong. Terus selanjutnya keterampilan bahasa dan komunikasi fungsional nanti coba kita cek untuk tiup lilin. Bun, gimana Bun kalau anak saya belum bisa ini meniup lilin ataupun menirukan apa yang kita ucapkan gitu ya. Nah, nanti memang pertama itu kita ajarkan untuk meniup dulu ya. Anak belum bisa ngomong, itu ada berbagai macam faktor ya yang mempengaruhi ya. Karena ketidakmatangan pada sistem sensorinya, dia kelemahan otot pada bagian mulutnya, jadi ada beberapa macam ataupun bahkan dia ada tongupainya ya, sehingga harus kita berikan tindakan lebih dahulu untuk memudahkan anak ya. Nanti kalau belum bisa meniup lilin gimana Bun? Oke, tiup tangannya Bunda coba ya. Nanti silahkan pegang tangannya anak, lalu tiup tangannya ya. Telapak tangannya ditiup, setelah ditiup sodorkan ke mulutnya ya. Coba kamu tiup seperti apa yang tadi di Bunda tiup tadi gitu ya. Belum bisa Bun. Oke, tiup lagi, diulang sampai beberapa kali, 5 kali ya. Ulang 5 kali, biarkan anak merasakan hembusan uh, udara yang keluar dari mulutnya Bunda. Terus dia diminta untuk merasakan, dia minta untuk menirukan apa yang barusan dia rasakan ya. Nah, itu akan lebih efektif karena apa? Anak merasakan ya sentuhan dari ininya, sentuhan dari tiupan atau hembusan angin yang keluar itu bisa memberikan uh, informasi ya pada orang. Itu ya Bun. Mungkin dari sini ya tugas-tugasnya ini saya jelaskan lebih detail ya. Nah, berikut adalah penjelasannya atau jelas simbol. Nanti tolong perhatikan ya pegangannya itu di selangkangan ya. Di selangkangan bagian sini ya. Nanti dihentak-hentakan dulu yang pertama ya. Dihentak-hentakan dulu di atas. Nanti saya berikan videonya kok ya. Ini fungsinya untuk apa, Bun? Fungsinya untuk stimulasi vestibular dan proprioseptif. Biasanya anak akan ketakutan kalau dia masih ada gangguan ini vestibular atau proprioseptif. Dia masih ketakutan. Terus yang kedua, silahkan Bunda pegang bagian sekitar lututnya, sini ya. Lututnya ini, terus Bunda gerakan maju mundur. Ya, maju mundur, maju mundur. Dihitung sampai 10 kali. Bun, kenapa harus sampai 10 kali? Boleh nggak 20? Ya boleh, malah agak kebanyakan.
ya. Sambil nyanyi boleh pun boleh sampai akhir, sampai lagunya selesai nggak apa-apa. Yang penting ada ukurannya ya. Setelah itu gerakan ke samping kanan, samping kiri ya. Jadi sampai kakinya menyentuh ke lantai ya. Kanan, kiri, kanan dihitung. Nanti ditahan gerakannya ya. Tahan sambil dihitung ya. Nanti ada video ya. Terus yang keempat gerakannya tengkurap gitu ya. Jadi anak di atas jempol disuruh nahan menggunakan ini tangannya, terus dihitung ya, dihitung. Ini untuk stimulasi vestibular semuanya. Vestibular progresif. Paham ya? Nah, untuk yang terowongan, terowongan ini silahkan, kalau nggak ada terowongan gimana pun boleh, nggak pakai kardus boleh, pakai kolong meja boleh pun boleh. Jadi yang penting anak nanti kalau kita sudah berbicara terkait dengan vestibular atau fungsi dari vestibular, kita akan paham. Nah, ini eh, yang penting anak bisa masuk ke ruang yang sempit gitu ya. Terus dia beradaptasi di dalamnya. Nanti sambil memindah bola dari ujung ke ujung sana gitu ya. Sediakan wadah dua ya. Dari sini ke sini. Jadi ambil satu bola, yuk masukkan, pindah ke sana, balik lagi, putar balik terus ya. Terus gitu ya sampai bolanya habis. Kenapa Bun? Kalau nggak habis dia kabur gimana? Ditangkap lagi, dibantu untuk menyelesaikan tugasnya sampai selesai gitu ya. Kalau nggak selesai gimana Bun? Kalau nggak selesai dan dibiarkan kabur, ya nanti yang ada anak akan semakin impulsif ya, dia akan bertindak semaunya sendiri ya. Nah, ini bagian dari pembentukan perilaku. Jadi include ya. Pembentukan perilaku masuk ke dalam sensor integrasi sekali ya. Ya, Bun. Kita mau menanamkan konsisten, disiplin pada anak. Jadi ya membentuk perilakunya supaya bertanggung jawab ya di kemudian hari, dan dia nanti efeknya itu di keseharian. Dia akan semakin paham dengan apa yang harus dia lakukan seperti itu. Karena terbiasa latihan. Ya. Oke, selanjutnya eh, memindah bola di atas papan keseimbangan. Ya, mungkin Bunda bisa yang punya papan keseimbangan seperti ini boleh gitu ya. Nanti dipindah dari kanan ke kiri di atas papan keseimbangan ya. Sediakan bolanya pas, mungkin bisa 10 boleh ya. Tidak usah terlalu banyak, satu keranjang itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Untuk tahap awal boleh 5 aja nggak apa-apa ya. Kita melihat kemampuan anak ya. Nah, maka nanti saya bisa mengevaluasi kalau Bunda setor tugas ya. Kalau nggak setor tugas ya saya nggak tahu gimana. Terus yang kedua, alternatifnya yang tadi papan keseimbangan itu bisa menggunakan seperti ini ya. Kalau mungkin di rumah ada barang yang modelnya seperti ini gitu ya. Bisa juga dipakai gitu ya. Jadi ini ada kelereng ditaruh di bawah gitu ya. Nah, sebaiknya ini harus dikasih wadah supaya nggak tarik kemana-mana gitu ya. Jadi anak nanti mengambil posisinya eh, menunduk seperti ini ya, mengambil kelereng. Terus si terapisnya ini atau ibunya nanti menaruh di atas, lebih atas ya. Mungkin untuk tahap awal biar anak mudah dulu ya, biar dia menyesuaikan posisi tubuhnya ya. Boleh dimasukkan atau diletakkan di depan anak pas persis gini, boleh ya. Nanti kalau dia udah mulai bisa dinaikkan sedikit ke atas biar dia ada usaha lebih eh, menjangkau lagi gitu ya. Ini untuk fungsinya untuk vestibular proprioceptif ya, stimulasi vestibular proprioceptif. Oke, terus selanjutnya buka tutup kaki menggunakan pembatas. Gitu ya. Ini nanti akan bermanfaat saat kita menghasilkan jumping jack ya. Seperti ini ya, Bun. Nah, ini buka tutup, ini tutup, ini buka. Tutup buka pakai hopscotch boleh, pakai hula hoop juga boleh ya. Seperti itu, dihitung sampai 10 kali ya. Kenapa 10 kali, Bun? Sebagai ukuran gitu ya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau disampaikan terkait dengan
apa yang sudah saya sampaikan? Jadwalkah atau tugaskah atau dan lain sebagainya? Monggo silahkan. Ada yang mau tanya? Silahkan dibuka mic-nya. Monggo silahkan. Sudah jelas? Halo? Ada yang mau tanya? Silahkan, Bun. Paham Halo semua? Miss, Oh iya, iya, silahkan, Miss, silahkan, Bun. Miss ini yang pertama Miss, yang mengenai papan keseimbangan. Ini Ya. kalau misalkan si Ivan nggak ada papan keseimbangan, terus saya pilih mainannya yang pakai kelereng aja boleh nggak Miss? Jadi dari kelerengnya saya letakin di bawah, Hmm, terus apa namanya, apa namanya ada ngambil mbaknya ini apa namanya ngeletakin apa megang tempatnya di atas itu boleh nggak Miss? boleh. Ini dia nggak anu nggak ada ada benda-benda yang seperti ini nggak, Bun? Kayak misalkan yang dipakai buat mancat atau dipakai buat itu bertumpu pada kakinya, ada nggak? Atau Oh, kalau bergoyang-goyang gitu? kalau misalkan buat bertumbuh, misalkan ini kan saya punya di rumah saya ada matras. Kalau Ya. misalkan matrasnya yang pertama saya panjangin nih seperti ini ya, misalnya yang kuning yang panjang ini, terus supaya dia bertumbuh, saya tumpukin lagi dua gitu, boleh nggak? Misalnya jadi dia berdiri di atas tumpuan matrasnya itu. Boleh, 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 boleh Boleh juga, ya, boleh juga. Nanti, juga ya. Jadi kan ada tiga double ya, Miss ya. Jadi kan uh, yang pertama lantainya kan berarti saya tutupin dengan matras. ya, Kemudian ini anak berdiri di atas matras yang ditumpuk dua. Boleh ya, Miss ya itu ya? boleh, boleh, boleh. Yang penting dia bisa menjaga keseimbangan. Itu kan matras kalau diinjak itu kan mungkin agak, agak, agak mendelong-mendelong gitu ya. Kita nggak stabil ya. Intinya kita di sini, Stabil loh, Miss. nggak Stabil, apa-apa. Miss. Ini malah yang dibutuhkan malah yang nggak stabil ini, Bun. Karena dia Ini berusaha stabil loh, Miss. ini nggak ini eh, apa yang dibutuhkan dia biar bisa menjaga keseimbangan tubuhnya saat dia berada di tempat yang tidak stabil seperti itu. Wah, terus pakai apa ya, Miss ya kalau itu nggak ada papan keseimbangannya atau ada link Shopee Ada, nggak, Miss yang aku beli papan keseimbangan? ada, Bun, ada. Coba Ya nanti wes aku saya dikirimin. ada. Dikirimin ya. Nanti Itu saya yang pertama. Itu ya. yang pertama. Terus yang kedua, yang dia masuk terowongan itu diganti dia di bawah meja nggak apa-apa ya, Miss ya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Atau Oke, di berarti aku yang tenda, di tenda kalau ada juga nggak apa-apa. Kan tenda lebih besar ya, Bu. Kalau Mas Ivan kan nggak ono, memang Miss. udah besar. Oh, enggak. Nggak ada, Miss. Ini di Iya. apartemen. Berarti aku tolong kirimin linknya papan keseimbangan ya, Miss ya. Jadi aku nunggu yang PR ini, aku nunggu barangnya datang dulu ya, Miss ya, yang keseimbangan ini. Oke, ya, ya. Oke, nanti saya kirimkan Nanti dua aku rapel. versi. Saya kirimkan dua versi, Bun. Silahkan nanti Bunda pilih yang mana, gitu ya. Iya, oke oke. Jadi yang ini, yang satu ini aku ngutang ya, Miss ya. Tunggu tunggu barangnya datang dulu kan. Oh iya, iya, iya. Siap, 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 siap. Oke. Oke, Miss itu aja sih yang mau ditanya. Oh iya, oke, oke, siap, siap. Nanti apa, misalkan mau dilatihkan semuanya juga nggak apa-apa sih, Bun. Biar untuk namanya ini, Kenapa, Miss? kalau misalkan Bunda mau mengecek ya, mengecek kemampuan Mas Ivan udah bisa belum ya kira-kira ya. Tapi saya kira juga yang A itu banyak yang bisa. Nah, nanti boleh karena ini aktivitas untuk 3 bulan pertama memang screening ya. Jadi saya sisir dari Iya, iya. bawah, saya sisir dari bawah Nggak apa-apa sih, Miss. Iya, apakah anak iya. itu nanti sambil dilihat kemampuannya itu sudah sampai di mana ya. Nah, dari data yang masuk itu nanti bisa saya jadikan untuk pemberian tugas di semester kedua. Oh, ternyata si A ini atau anak ini kelemahannya di ini karena dilihat dari tugas-tugas yang sudah dilatihkan itu kok mengalami kendalanya di sini. Oh, berarti nanti latihannya difokuskan pada eh, kekurangan tersebut gitu ya, kekurangan dia seperti itu. Iya, Miss. Oke, ada yang lain? Enggak. Oke, untuk
Bunda yang lain ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan? Oh ya, Ayo, Miss, saya dengan Jatuh dari Depok. iya. Mau tanya, Miss, kebetulan saya kan ada papan keseimbangan. Nah, Nah, itu saya juga lihat di tempat terapi dan juga di beberapa sosial media untuk direkomendasikan memakai itu. ya. Maaf. Cuman itu pemakaiannya tuh ada durasi khusus nggak, Miss? Atau seperti apa? Oh iya. Oke. Oke. Sudah? Sudah, Bun? Sudah, Miss. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Nah, ini ya Bun, ini kan ada papan keseimbangan gitu ya. Mungkin direkomendasikan dari terapisnya gitu ya untuk latihan di rumah. Ya, kalau Bunda ada papan keseimbangan nanti bisa dimaksimalkan. Kalau nggak ada, bisa menggunakan alat yang lain gitu ya. Alat yang lain sih yang seperti apa? Mungkin papan di kecil juga bisa. Nah, fungsinya untuk memang untuk ini untuk stimulasi sensori vestibular yang ya. Jadi vestibular sendiri memang untuk menjaga atau banyak fungsinya ya Bun. Selain menjaga keseimbangan tubuh supaya nggak mudah jatuh, dia juga meregulasi emosinya, dia juga orientasi tempat, ruang dan waktu. Jadi ini memang untuk memperbaiki uh, dari dasarnya gitu ya. Dan durasinya apa atau penggunaannya bagaimana gitu ya. Nah, penggunaannya seperti ini. Jadi Bunda minta anak untuk berdiri dulu ya. Berdiri di atas papan keseimbangan kan itu papanya nggak yang uh, stabil ya. Jadi dia kan labil gitu ya. Apa papannya kan uh, apa namanya bisa kanan kiri gitu ya. Nah, jangan langsung diberikan bola dulu atau diberikan apa namanya uh, yang lain dulu seperti bola kah mainan atau jangan dulu biarkan dia si anak itu menyesuaikan diri aware dengan posisi dirinya di atas papan keseimbangan. Jadi otaknya itu berusaha untuk aku di atas papan keseimbangan untuk terjaga gitu ya, alert namanya ya. Setelah dia mulai bisa beradaptasi, terus diberikan bola, suruh mengambil gitu ya. Itu ada satu lagi stimulus. Karena prinsipnya untuk anak-anak dengan kondisi khusus, dia butuh pelan-pelan ya belajarnya. Kalau langsung banyak stimulus yang masuk, dia bingung. Bisa overload untuk stimulasi, untuk stimulusnya, atau bisa cara berpikirnya jadi berantakan, kacau, dan bisa tantrum gitu ya. Nah, maka memang harus pelan-pelan, sangat-sangat sederhana dulu. Setelah dia bisa mengadaptasikan dirinya di atas papan keseimbangan, berikan bola satu. Ayo ambil bolanya ini, masukkan ke dalam keranjang. Jadi kita sudah memberikan, sudah menyiapkan ya bolanya dan keranjangnya ya. Jadi kita memberikan bola dulu di tahap awal gitu ya. Kita kasih dulu aja, kita ambilkan maksudnya ya. Kita ambilkan, terus anak mengambil dan masukkan. Nah, masukkan ke sini bolanya. Dibuat mudah dulu, semudah mungkin dulu gitu ya. Nanti kalau dia udah mulai adaptasi, kita eh, taruh aja bolanya di sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu ya, biar dia ngambil sendiri. Terus dia bekerja sendiri. Nanti insya Allah ada videonya semua kok ya. Gitu ya. Dan berapa durasinya gitu ya. Nah, durasinya itu sesuai dengan ini targetnya ya. Kalau Bunda melihat ini bisa sampai 5 bola ya, memindah 5 bola, ya berarti cukup sediakan 5 bola aja, jangan lebih dari itu gitu ya. Kalau misalkan eh, bisa 10 bola ya, tapi untuk tahap awal 5 bola dulu aja gitu ya. Terus sampai kapan pun melatihnya gitu ya, sampai anak itu bisa sendiri ya, bisa mandiri tanpa bantuan. Tahap awal dibantu full tidak apa-apa karena kita baru proses mengenalkan pada anak kita proses
mengadaptasikan anak untuk bisa apa namanya beraktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi full bantuan nggak apa-apa, nggak harus dikerjakan sendiri, gitu ya. Dibantu sangat boleh ya di tahap awal. Biar dia pede dulu, wah ternyata aku bisa selesai, gitu. Meskipun dibantu nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Itu ya Bun, bisa menjawab ya. Halo Bunda, bisa menjawab ya Bun? Baik, Miss. Terima kasih banyak infonya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu Nur, Iya, saya mau silahkan. tanya. Silahkan, Bun. Terus, jadi nanti aku tadi kurang memperhatikan ya. Berarti nanti misalnya dalam 1 minggu itu materi diberikan sekali atau Dua lebih nyatuin kali, atau Bun. bagaimana ya Bu? Ah, Oh, jadi seminggu itu materi diberikan 2 kali, lalu tugasnya juga dua kali. selebihnya tuh. Ah, Gitu. ya, oke. Ber- Gitu ya, Bun. Berarti dikumpulkannya itu dalam durasi seminggu itu atau memang ada Ah, waktunya betul. misalnya berapa hari? Gitu. Iya. Jadi gini, Bun. Misalkan ya, kan kita jadwalnya hari Selasa sama hari Jumat ya. Hari Jumat Hmm. ini contohnya saya berikan tugasnya eh, di hari Jumat. Nanti hari Sabtu, Minggu, Senin. Nah, itu silahkan proses selama menunggu di hari Selasa, silahkan disetorkan, dilatihkan, gitu ya. Eh, Tugas-tugasnya diselesaikan, disetorkan ke grup store tugas. Nah, nanti untuk hari Selasa, saya berikan materi baru, terus saya berikan tugas baru lagi, dikerjakan di hari berikutnya. Jadi hari Rabu, Kamis, ya 2 hari aja, dan Jumat, Jumat, Jumat hari siang hari gitu ya. Nah nanti bisa disebarkan lagi eh, di grup soal tugas. Saya berikan materi baru lagi atau tugas baru lagi. Jadi pemberian materi dan tugas itu satu paket gitu, di hari Iya, yang baik. sama. Nah, jadi nanti Bunda silahkan dikerjakan di sela-selanya. Ya. Hmm. Eh, Terus ini apa okay. namanya Bu Nur, saya ada yang mau saya tanyain Okay. perihal apa namanya segitiga pondasi perkembangan anak. Iya, Itu untuk perihal gerak refleks. Itu kan aku yang masih belum paham. Itu gerak refleks itu kan tidak ada di dalam pondasi ya. Sedangkan dasar sendiri kan saraf, iya. lalu vestibular dan lain-lain. Itu gerak refleks itu sebenarnya dikeliling itu ya Bu ya. Badannya kayak gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Oh iya, iya, Yang oke. diinjekin. Iya, jadi gini, Bun. Jadi Oh. nanti memang untuk gerak refleks sendiri saya bahas khusus 3 kali berturut-turut gitu ya. 3 kali sesi berturut-turut karena banyak ya gerak refleks itu kan ada sekitar 16 lebih gitu ya, Bu. Ada sekitar banyak banget lah gerak refleksnya. Nah, nanti apa namanya saya bahas khusus, tapi saya spillkan dulu gitu ya dari apa yang Bunda tanyakan. Memang itu tidak masuk dalam piramida belajar anak gitu ya, karena memang di situ itu ada, tapi ada kok Bun, untuk kematangan refleks ya, maturasi refleks itu ada kok. Tapi untuk yang kayak semacam apa namanya gerak-gerak refleks yang itu ada, memang ada bahasa khusus. Sebentar ini saya sebentar Bun. Sambil menunggu Kalau yang tangannya sama itu dekat sini ada. Nggak lewat sini. ya. Oh ya, nanti sebentar. Gini Bun, jadi untuk refleks sendiri ya, itu sebetulnya di piramida belajar ada ya. Cuman itu posisinya di kematangan refleks di usia sekitar 3 tahun ya, di usia sekitar 2 tahun ke atas lah ya. Itu ada yang namanya maturasi refleks ya, maturity refleks ya. Nah, untuk refleks-refleks primitif ini memang dia berkembangnya itu di awal-awal bulan ya, sekitar usia
Bahkan sebelum lahir itu sudah matang refleks primitifnya itu harus ada gitu ya. Nah, adapun eh, anak kok masih ada gerak refleksnya, berarti memang itu ada yang tidak beres di situ gitu ya. Harus diberikan stimulasi, harus diberikan eh, latihan ya supaya terintegrasi menjadi gerak disadari ya. Jadi untuk vestibular, proprioseptif dan taktil itu dasar ya Bu. Itu untuk mematangkan input di dalam. Jadi untuk mematangkan gerak refleks itu membutuhkan tindakan ya, tindakan yang didesain ya untuk mengintegrasikan refleks perimeter sendiri itu. Jadi memang itu eh, ada bahasan khusus ya terkait dengan gerak refleks. Tapi itu sudah masuk di paling bawah ini Bu, yang vestibular, proprioseptif, taktil itu eh, fondasi dasarnya. Tetapi untuk perkembangan anak ya, perkembangan anak itu memang dimulai dari gerak refleks itu. Nah, Ya, benar. jadi memang uh, ada bahasan khusus ya. Jadi tidak tidak apa namanya tidak dimasukkan ke dalam piramida belajar, tapi di situ di piramida belajar itu ada yang namanya maturity reflex. Jadi ada kematangan refleks di usia sekitar 3 tahunan. Nah itu harus matang refleks primitifnya itu udah harus terintegrasi ke gerak sadar. Karena gerak refleks kan gerak nggak sadar ya Bu. Jadi kayak anak Iya, stimming, terus anak sulit ya untuk mengendalikan emosinya, sulit meregulasi dirinya, atau dia sulit menulis, atau dia ada kesulitan kalau kayak anak disleksia atau disgrafia. Nah, kemungkinan masih ada gerak refleksnya yang tertahan. Nanti caranya gimana untuk mengintegrasikan ya kita bisa menggunakan metode sensory integrasi dan juga untuk kematangan refleks sendiri, aktivitas untuk kematangan refleks sendiri. Seperti itu Bun, itu Bun. baik, Bu Nur, terima kasih banyak. Sama-sama. Kirana baru latihan lagi nih sama Bu Nur. Oh iya, ya semangat ya Setelah kiranya. sekian lama. Terima Ya, kasih, Bu. ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan materi homeschooling hari ini ya. Sudah paham semua ya Bun? Sudah paham semua Nanya ya? Bu, Oh enggak, silahkan. belum Bu. Oh iya, enggak, silahkan Bun. Mau tanya untuk ambil bola dari kiri ke kanan itu yang menyeberangi garis tengah tubuh itu Bu Nur, posisi anak sebaiknya duduknya bagaimana atau boleh berdiri itu gimana Bu Nur? Oh iya, enggak. Jadi kalau untuk penyeberang yang latihan ini ya Bu, maksudnya yang contoh yang ada di sini ya, ini posisinya berdiri gitu ya. Posisinya berdiri, jadi anak di atas papan keseimbangan, ya kan? Dia berusaha mengadaptasikan dirinya saat berdiri di atas papan itu tidak jatuh, ya. Yang pertama, stimulasi yang pertama yaitu dia berusaha untuk menstimulasi vestibularnya yang pertama, terus yang kedua dia berusaha untuk tidak jatuh, jadi dia proprioseptifnya bekerja, otot-ototnya berkontraksi, terus ditambah lagi dengan skill baru karena memang crossing midline atau menyeberangi garis tengah tubuh itu merupakan skill ya, jadi memang harus dicek juga ya, skill dasar ya. Nah ini posisi berdiri nanti silahkan diletakkan ya Bu, diletakkan eh, bolanya dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Keranjangnya disediakan dua ya, mengambil dari kanan terus memasukkan ke kiri. Boleh tangannya bergantian, boleh langsung juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau bergantian memang itu tidak ada crossing midline-nya, tetapi dia berusaha untuk mengadaptasikan dirinya atau koordinasi bilateral. Jadi tetap ada manfaatnya juga latihannya. Tidak kalau memang yang kita tuju adalah crossing midline, berarti mengambil tangan kanan dan memasukkan juga ke tangan dari menggunakan tangan kanan juga, karena biar tangan kanan menyeberangi garis tengah tubuh. Tetapi kalau nanti harus dipindah dulu ke tangan kiri, berarti dia ada melatih koordinasi bilateralnya.
Jadi sama-sama memberikan efek terapi juga. Yang penting terukur ya. Posisi anak berdiri. Pun gimana kalau untuk tahap awal anak belum mau atau belum bisa, boleh posisinya duduk dulu nggak apa-apa, gitu ya. Karena yang kita tuju, yang kita apa namanya inginkan hanya crossing midline aja ya, jadi kanan ke kiri. Jadi sangat simpel dulu kita sesuaikan dengan kemampuan anak saat ini. Kalau belum tergantung kita tujuannya apa gitu ya. Kalau tujuannya crossing midline ya berarti bisa dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk juga nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya meningkatkan kemampuan vestibularnya bisa dengan berdiri di atas papan keseimbangan. Itu Bun ya. Maaf Iya Bun, Bun. bisa kan Miss? Oh iya, Miss, silahkan. yang menyeberangi garis tengah ini ya Miss ya. Ini Ya, kan sementara papan keseimbangannya belum ada. Berarti anak si Ivan ini boleh sambil duduk ya Miss ya. Sambil boleh. duduk, berarti kalau duduk bolanya berarti di posisi keranjang bola yang isinya bola banyak di posisi sebelah kiri. Kemudian dia ngambil dengan tangan kanan dan Ya, meletakkan bola yang diambil ke keranjang sebelah kanan. Betul nggak Miss seperti itu? iya, bisa Bun. Nah, bisa. Nggak, jadi ngambil sebelah kiri, masukkan sebelah kanan, gitu bisa. Nggih. Enggak. Ah, Jadi ah, jadi dia duduk keranjang bola yang banyak kan berarti ada di sebelah kiri, Miss. Dia nggih. ambil dengan tangan kanan, bola Ah, satu bola dia pindahkan ke keranjang yang kosong. Itu kan ya, ya, Miss ya. iya betul betul Nah, betul. Iya, terus nggih. perlu dibalik nggak posisinya, Miss? Bisa. Karena itu fungsinya juga untuk menggerakkan yang kiri juga. Kalau kanan sudah selesai, gantian yang kiri yuk, gitu. Jadi Diganti tangannya, yang kiri. jadi Diganti yang tangannya, kiri berarti. ah, jadi Oke. kedua tangannya Makasih, Miss. berfungsi. Nggih. Ya, Iya, gitu Bun. berarti dia bolanya di sebelah kebalikannya lah, Miss ya. Di kiri. Ya, aku paham sih. Pusing. Kalau belum dipraktekin pusing, Miss. Iya. Ya, nanti nanti boleh Bun, langsung dipraktekkan aja. Iya. Nah, Iya, iya. Ya Bun, nah, yang penting menyeberangi garis tengah tubuh gitu ya Bun. Iya, iya, iya. 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 Ada lagi? Ya Bu Nur, Iya sih. mau nyambungin yang tadi Bu Nur. Oh iya, iya. Kalau dia kalau posisinya duduk, apakah dia boleh bersila atau duduk di kursi, ataukah harus berduduk kayak orang sujud? Itu atau bebas gimana Bu Nur? Oh iya, iya. Nah, kalau duduk boleh di atas papan keseimbangan juga nggak apa-apa gitu Bun. Ah, boleh di papan keseimbangan, posisinya bersila ya. Kalau memang muat gitu ya. Kalau misalkan nggak muat, bisa duduk bersila aja nggak apa-apa Bun. Ya, Bun. Duduk bersila aja nggak apa-apa. Atau sedikit tinggi, lebih tinggi di atas kursi gitu ya, yang tidak ada pegangannya, itu juga memberikan stimulasi untuk vestibularnya juga. Artinya dia lebih melawan gravitasi juga gitu ya. Nggak apa-apa, bebas. Yang penting duduknya jangan W ya, jangan W sitting gitu ya. Kalau W ini harus dibetulkan lagi gitu. Itu ya Bun. Ya. Oke Bun, cukup Bun, makasih Bun. Oh iya, sama. Oh iya, oke. Nah, untuk video-videonya nanti saya share, Bun, ya, Bunda Jatuh ya. Nanti untuk videonya seperti apa saya share. Contohnya, ini kan sekedar untuk menjelaskan ya. Nah, nanti untuk lengkapnya saya share di grup materi, ya. Oke. Ya. Oh ya, silahkan ada yang mau tanya, Bunda Dewi. Silahkan, Bun. Izin Bun mau bertanya Bun terkait merangkak di dalam terowongan itu apakah bisa diganti misalnya tidak harus memakai media terowongan itu atau mungkin melewati kursi atau apa mungkin yang lain mungkin ada solusinya Bun. Ya, Selain itu terkait kegiatan-kegiatan ini lebih sifatnya ini nggih Bun untuk screening ya untuk penjaringan begitu nggih yang ya untuk 1 bulan screening. awal ini. Untuk 3 bulan awal malahan, Bun.
Oh, 3 bulan awal. 3 bulan awal itu untuk Belum screening. Nah, nah, belum masuk ke program berarti ya, Bun? belum masuk ke individunya. Jadi Oh, aktivitas yang diberikan itu secara holistik dulu, gitu ya. Mulai dari sensori diet sampai tadi yang 9 tadi semuanya saya berikan, gitu ya. Dan nanti di akhir sesi itu juga saya tekankan untuk aktivitas fungsional ya, aktivitas fungsional. Ya, jadi fungsional ya yang 3 tadi, aktivitas leisure dan apa itu ya akhirnya itu tuh. Jadi boleh nanti bisa menggunakan eh, media yang ada, kardus juga boleh di titik terowongan, kolong meja juga boleh, atau eh, apa namanya yang bisa dimanfaatkan lah apa gitu ya, boleh silahkan, nggak apa-apa, boleh. Jadi bisa dengan alternatif yang lain. Karena fungsinya apa? Stimulasi vestibular. Kenapa vestibular? Karena eh, nanti kalau kita belajar tentang vestibular, nanti kita akan tahu ya, apa sih fungsi dari vestibular sehingga kok harus dilatihkan. Dan latihannya kok seperti ini gitu ya. Nah nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oh ya, Nggak ada. oke, nggak ada yang lakukan ya. Ini ada yang Oh ya, Miss, satu lagi, Miss. oh iya, Maaf, silahkan. kalau kan usianya beraneka ragam ya, Miss, anak-anak. Iya. Apakah itu mempengaruhi juga durasi? Misalkan kalau yang masih kecil durasinya lebih sedikit dibandingin yang sudah besar gitu, Miss. Mm. Kalau untuk durasinya, ini memang saya berikan tentukan 10 hitungan dulu ya, Bu. Kayak misalkan di Jimbol, ngitungnya sampai 10. Entah itu apa namanya usianya berapa sampai berapa, eh, usianya berapa berapa nanti bisa disesuaikan gitu ya. Adapun yang tadi ya, yang seperti memindah bola. Nah, itu bisa yang kalau masih kecil bisa 5 aja ya, bisa 5 atau bisa kurang dari itu. Jadi untuk tahap awal kita menyesuaikan dulu dengan kemampuan anak. Jadi tidak langsung diberikan yang kompleks, kita santai dulu sama anak gitu ya, supaya dia lebih mudah beradaptasi. Dia senang dulu dengan aktivitas yang kita berikan, gitu ya Bun. Tetap ada anunya apa targetnya, hitungannya tetap ada terukur, tetap ada ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Kadang di usia 5 tahun itu kalau ada kelemahan otot, dia akan nggak durasinya lebih pendek dibandingkan anak yang usia 4 tahun tapi tidak ada kelemahan ototnya, gitu ya Bu. Nah, jadi tergantung sangat fleksibel, tergantung kemampuan anak masing-masing gitu ya, kemampuannya sampai di mana. Nah nanti saya terlihat ketika Bunda setor tugas itu kelihatan apakah ini memang ada kelemahan otot atau tidak gitu, gitu Bun. Baik, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, nanti untuk materinya saya share atau rekamannya saya share di grup Telegram berikut dengan tugas-tugasnya. Termasuk juga video replaynya, jadi pun video playlistnya lah ya. Nanti saya share juga di Telegram. Oke, cukup? Cukup ya? Cukup, Miss. Oke. Ya, mungkin untuk perkenalan kita atau penjelasan kita eh, di malam hari ini kita cukup sekian ya Bun. Untuk tugasnya silahkan dilaksanakan semaksimalnya ya, setor semaksimalnya disetorkan atau melalui video ya. Kalaupun sangat kesulitan misalkan itu bisa dilaporkan melalui tulisan juga nggak apa-apa ya. Eh, Biar nanti saya bisa memberi gambaran bagi saya untuk bisa mengevaluasi ataupun eh, mengenali kondisi anak ya. Mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap.
Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih. Terima kasih, Miss. Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi wabarakatuh.